1. Operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X menemukan data ganda dalam database. Langkah yang paling tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Menghapus salah satu data secara acak. B. Membiarkan data ganda tersebut. C. Melakukan verifikasi dan validasi data. D. Membuat data baru untuk menggantikan keduanya. E. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan lain. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa verifikasi dan validasi data merupakan langkah yang paling tepat untuk menangani data ganda, karena memastikan keakuratan informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses input data kependudukan, operator SIAK harus memperhatikan prinsip A. Cepat dan praktis. B. Akurat dan tepat waktu. C. Lengkap namun tidak perlu akurat. D. Sebanyak mungkin dalam waktu singkat. E. Sesuai keinginan pribadi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip akurat dan tepat waktu sangat penting dalam input data kependudukan untuk menjamin kualitas informasi yang dihasilkan SIAK. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang operator SIAK diminta untuk mengekstrak data penduduk berdasarkan kelompok usia. Metode yang paling efisien untuk melakukan hal ini adalah A. Menghitung usia satu per satu secara manual. B. Menggunakan fungsi filter pada database. C. Meminta penduduk melaporkan usia mereka kembali. D. Mengabaikan permintaan karena terlalu rumit. E. Menebak berdasarkan nama penduduk. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan fungsi filter pada database merupakan metode paling efisien untuk mengekstrak data berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kelompok usia. Kita masuk soal berikutnya. 4. Ketika terjadi pemadaman listrik, langkah yang harus diambil oleh operator SIAK untuk menjaga keamanan data adalah A. Membiarkan sistem mati total. B. Menyalin data ke flash disk pribadi. C. Memastikan UPS atau uninterruptible power supply berfungsi. D. Menghapus semua data untuk mencegah kebocoran. E. Mengirim data ke cloud publik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memastikan UPS berfungsi adalah langkah krusial untuk menjaga keamanan data saat terjadi pemadaman listrik, memberikan waktu untuk menyimpan data dan mematikan sistem dengan aman. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam rangka meningkatkan akurasi data, operator SIAK Kecamatan Y melakukan A. Pencocokan data dengan sensus ekonomi. B. Pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan. C. Penghapusan data yang berusia lebih dari 5 tahun. D. Penggandaan data untuk cadangan. E. Pengubahan NIK secara acak. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dalam SIAK. Kita masuk soal berikutnya. 6. Operator SIAK menemukan perbedaan informasi antara KTPL dan database SIAK. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan perbedaan tersebut. B. Memalsukan data agar sesuai. C. Melakukan verifikasi ulang dan pembaruan data. D. Membuat KTPL baru tanpa verifikasi. E. Menghapus rekod dari database. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan verifikasi ulang dan pembaruan data adalah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi perbedaan informasi, menjamin konsistensi dan akurasi data. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses backup data SIAK, operator harus memperhatikan A. Hanya data 1 bulan terakhir. B. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. C. Kecepatan backup tanpa memperhatikan kualitas. D. Hanya data penduduk berusia di atas 17 tahun. E. Backup hanya dilakukan saat diminta atasan.
Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data merupakan aspek kritis yang harus diperhatikan dalam proses backup data SIAK untuk menjamin keamanan dan kelengkapan informasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang warga melaporkan bahwa data keluarganya dalam SIAK tidak akurat. Langkah pertama yang harus dilakukan operator SIAK adalah A. Mengubah data sesuai keinginan warga. B. Mengabaikan laporan tersebut. C. Memverifikasi identitas pelapor dan bukti pendukung. D. Menghapus seluruh data keluarga tersebut. E. Membuat data baru tanpa memeriksa yang lama. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memverifikasi identitas pelapor dan bukti pendukung merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan validitas laporan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam rangka menjaga keamanan data SIAK, operator harus melakukan A. Membagikan password ke rekan kerja. B. Menggunakan satu password untuk semua akun. C. Mengganti password secara berkala dan menggunakan autentikasi ganda. D. Menuliskan password di sticky note di monitor. E. Menggunakan nama sendiri sebagai password. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengganti password secara berkala dan menggunakan autentikasi ganda merupakan praktik keamanan yang baik untuk melindungi akses terhadap data sensitif SIAK. Kita masuk soal berikutnya. 10. Operator SIAK diminta untuk menganalisis tren pertumbuhan penduduk. Tool yang paling tepat digunakan adalah A. Microsoft Word. B. Paint. C. Kalkulator saintifik. D. Software analisis statistik dan visualisasi data. E. Mesin ketik manual. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa software analisis statistik dan visualisasi data merupakan tool yang paling tepat untuk menganalisis tren pertumbuhan penduduk, memungkinkan pengolahan data kompleks dan presentasi visual yang informatif. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam proses perekaman data IKTP, terjadi kesalahan input sidik jari. Tindakan yang harus dilakukan operator SIAK adalah A. Membiarkan kesalahan tersebut. B. Mengganti dengan sidik jari orang lain. C. Melakukan perekaman ulang sidik jari yang benar. D. Menghapus data sidik jari dari sistem. E. Memalsukan data sidik jari. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan perekaman ulang sidik jari yang benar adalah tindakan yang tepat untuk menjaga akurasi dan integritas data biometrik dalam sistem IKTP. Kita masuk soal berikutnya. 12. Operator SIAK menemukan adanya percobaan akses tidak sah ke dalam sistem. Langkah yang harus segera dilakukan adalah A. Mengabaikan karena bukan tugasnya. B. Mematikan seluruh sistem. C. Melaporkan ke atasan dan tim keamanan IT. D. Membiarkan akses tersebut. E. Menghapus seluruh log sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan ke atasan dan tim keamanan IT adalah langkah yang tepat untuk menangani percobaan akses tidak sah, memungkinkan tindakan cepat dan tepat untuk mengamankan sistem. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam proses migrasi data SIAK ke sistem baru, operator harus memastikan A. Hanya data terbaru yang dimigrasikan. B. Seluruh data dimigrasikan tanpa verifikasi. C. Integritas, kelengkapan, dan keakuratan data terjaga. D. Migrasi dilakukan secara manual satu persatu. E. Data lama dihapus sepenuhnya. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memastikan integritas, kelengkapan, dan keakuratan data terjaga selama proses migrasi adalah kunci untuk menjamin kontinuitas dan reliabilitas sistem SIAK yang baru. Kita masuk soal berikutnya. 14. Operator SIAK diminta untuk menyusun laporan kependudukan bulanan.
Format yang paling sesuai untuk presentasi data adalah A. Narasi panjang tanpa angka. B. Tabel dan grafik dengan analisis singkat. C. Video animasi 3D. D. Rekaman suara. E. Lukisan abstrak. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tabel dan grafik dengan analisis singkat merupakan format yang paling efektif untuk menyajikan data kependudukan, memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam menangani permintaan data kependudukan dari instansi lain, operator SIAK harus A. Memberikan seluruh data tanpa filter. B. Menolak semua permintaan. C. Memverifikasi kewenangan dan memberikan data sesuai regulasi. D. Meminta imbalan pribadi. E. Mengubah data sebelum diberikan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memverifikasi kewenangan dan memberikan data sesuai regulasi adalah prosedur yang benar dalam menangani permintaan data, menjamin keamanan informasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.